Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita yang kedua kali ini, masih bersama saya Ustadzah Wahyuni sebagai pengampu mapel sosiologi kelas 12. Di pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan materi yang pertama. Pertama kemarin kita sudah membahas tentang konsep perubahan sosial dan juga teori perubahan sosial. Untuk selanjutnya, nanti kita akan membahas faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong dan juga penghambat perubahan sosial, dan juga agen perubahan sosial. Tidak ada salahnya juga kita mengulang sedikit tentang materi kemarin tentang konsep perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Secara umum gambarannya bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di dalam masyarakat. Apa perubahan itu sendiri? Perubahan itu adalah adanya bentuk perbedaan dari awal hingga akhir. Bila mana perubahan itu dikatakan sebagai perubahan sosial? Apabila perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial dalam masyarakat. Terkait dengan masyarakat, dampaknya terhadap masyarakat berbeda dengan yang namanya perubahan alam. Itu kaitannya dengan kondisi lingkungan alam, cuaca, maupun iklim. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial. Secara umum, faktor penyebab perubahan sosial ada dua macam, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat, meliputi adanya perubahan jumlah penduduk atau demografi, adanya penambahan, pengurangan jumlah penduduk, mortalitas, natalitas, itu merupakan salah satu faktor internal sebagai penyebab perubahan sosial. Faktor yang lain adalah pertentangan atau konflik di dalam masyarakat dan juga penemuan baru. Ada dua jenis penemuan baru, yaitu discovery dan juga invention. Discovery yaitu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Tapi kalau invention itu adalah pembaruan penemuan yang sudah ada. Faktor keempat dari faktor internal adalah adanya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya masuk ke faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu perubahan lingkungan fisik yang biasanya terjadi bencana alam. Bencana alam di sini termasuk dalam faktor eksternal karena berasal dari luar masyarakat, itu di luar kendali manusia, di luar kendali masyarakat. Yang kedua, pengaruh kebudayaan dari luar, adanya asimilasi maupun akulturasi, perpaduan budaya dengan budaya lain. Bisa jadi kebudayaan luar berpadu dengan kebudayaan dari dalam. Bisa jadi juga budaya dari luar mendominasi dari kebudayaan masyarakat. Yang ketiga adalah terjadi perang. Untuk selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial. Hal-hal yang mendorong perubahan sosial yang pertama adalah sikap mudah menerima hal-hal baru, orientasi pada masa depan, kontak dengan budaya lain termasuk dalam akulturasi dan juga asimilasi tadi, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju, majunya sistem pendidikan di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah adanya penduduk yang heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen adalah beraneka ragam, bermacam-macam, dari jenis pekerjaannya, dari sukunya, dari rasnya, itu termasuk heterogen. Hal-hal yang mendorong perubahan sosial juga. Ketika satu masyarakat berinteraksi dengan orang lain, maka akan memunculkan adanya bentuk interaksi, bisa mempengaruhi sikap, pola pikir, dan pandangan seseorang. Selanjutnya, orientasi pada masa depan, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya, dan juga sikap toleransi terhadap perilaku menyimpang.
Adanya sistem stratifikasi sosial terbuka, open social stratification, sebagai faktor terakhir untuk mendorong perubahan sosial. Apa stratifikasi sosial? Ini adalah materi sosiologi di kelas 11 kemarin. Stratifikasi sosial adalah tingkatan di dalam masyarakat. Tingkatan di dalam masyarakat yang mendorong perubahan sosial adalah yang bersifat terbuka. Bersifat terbuka maksudnya ada kesempatan bagi seseorang untuk bisa berpindah status. Bisa berpindah status ke atas, yaitu social climbing, atau berpindah status ke tingkatan di bawahnya, atau social sinking. Selanjutnya yaitu yang keempat, faktor penghambat perubahan sosial. Adanya perbedaan ideologi di dalam masyarakat, perbedaan pandangan itu bisa menghambat perubahan sosial. Adanya adat yang mengikat, takut terjadinya guncangan budaya atau culture lag, terdapat prasangka terhadap budaya lain, kurang menjalin hubungan dengan budaya lain, sikap pasrah pada keadaan, adanya keyakinan yang tertanam kuat atau vested interest. Ketika seseorang sudah merasa nyaman pada keadaannya, pada kondisinya, dia tidak akan atau tidak menginginkan adanya bentuk perubahan. Itulah yang disebut dengan vested interest. Selanjutnya, hal-hal yang menghambat perubahan sosial adalah adanya perkembangan iptek yang lambat dan tempat tinggal yang sulit dijangkau atau terisolasi. Untuk poin kelima yaitu agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial ada beberapa macam. Agen perubahan sosial di sini adalah pihak-pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Adapun perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah katalisator, yaitu yang menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan sosial. Untuk yang kedua adalah pemberi solusi. Memberi solusi di dalam memecahkan permasalahan di dalam masyarakat. Biasanya adalah pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Yang ketiga, pembantu proses perubahan sosial, dan yang keempat adalah linker. Siapa linker di sini? Linker di sini adalah penghubung antara pihak yang membantu perubahan sosial dan pihak yang menerima sosial. Terakhir terkait sama teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial kemarin sudah kita bahas. Sedikit saja kita mengulas terkait teori perubahan sosial. Ada 4 bentuk teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, dan juga teori konflik. Teori evolusi di sini bisa disebut juga dengan teori linear. Ada bentuk perubahan di mana masyarakat bergerak pada satu garis lurus, satu garis linear menuju satu titik tertentu, dimulai dari tahapan primitif tradisional sampai ke modern. Nah, untuk selanjutnya adalah adanya teori siklus. Adanya bentuk kemajuan dan kemunduran suatu peradaban. Karena di sini ada bentuk pengulangan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Untuk teori ketiga adalah teori fungsionalis. Yang keempat adalah teori konflik, di mana menurut Karl Marx, di sini Karl Marx adalah salah satu tokoh dari teori konflik. Adanya bentuk ketidakadilan dan ketimpangan sosial di dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pertentangan kelas sosial. Nah, dari pertentangan antar kelas mampu mendorong masyarakat untuk melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Menurut teori ini, konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Nah, sedikit saja terkait sama teori perubahan sosial karena memang pertemuan kemarin sudah kita bahas bersama. Nah, demikian tadi pembahasan materi kita hari ini terkait dengan faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, dan juga penghambat perubahan sosial ditambah dengan agen perubahan sosial. Dan sedikit tambahan
materi sebelumnya, yaitu konsep perubahan sosial dan untuk teori perubahan sosial. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.